penyakit homeopoietik ganas yang ditandai dengan proliferasi limfosit tidak terbatas. Terjadi perubahan yang sangat cepat di mana sel-sel tersebut menggantikan elemen sumsum darah normal. Kasus-kasus penyakit leukemia. Pada 2006, insiden leukemia mengalami peningkatan di negara Australia, yaitu 15,5 per 100.000 penduduk dengan tingkat kematian 6,3 per 100.000 penduduk. Di negara Asia seperti Singapura, insiden leukemia 3,4 per 100.000 penduduk dengan angka kematian yang sama, yaitu 3,4 juga. Kasus leukemia tersebut merupakan kasus keseluruhan tipe leukemia, yakni leukemia mieloblastik akut atau LMA, leukemia limfoblastik akut atau LLA, leukemia mieloblastik kronik atau LMK, dan leukemia limfoblastik kronik atau LLK. Kurang lebih 78% diantaranya merupakan tipe leukemia akut. Umumnya terjadi pada anak kurang dari 15 tahun. Di Indonesia, lewat penelitian di RSCM, ditemukan bahwa leukemia merupakan jenis kanker yang paling banyak terjadi pada anak dengan umur di bawah 15 tahun, kisaran 30-40%. Data lain menyatakan bahwa di Indonesia insiden leukemia 2,5 sampai 4,0 per 100.000 anak dengan estimasi 2.000 sampai 3.200 kasus baru jenis LLA tiap tahunnya. Dari penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sarjito Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 30 sampai 40 leukemia anak jenis LLA didiagnosis setiap tahunnya. Pada pasien leukemia, angka ketahanan hidup yang dipakai untuk tolak ukur adalah angka kesintasan 5 tahun. Jika seseorang penderita leukemia dapat bertahan hidup selama 5 tahun sejak mendapatkan pengobatan, maka pasien tersebut dapat dinyatakan sembuh dari leukemia. Penyebab leukemia. Terdapat beberapa faktor pemicu peningkatan risiko terkena leukemia, di antaranya 1. Memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia, menderita kelainan genetik seperti Down syndrome. 3. Menderita kelainan darah seperti sindrom myelodysplasia. 4. Memiliki kebiasaan merokok. Yang kelima, pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radioterapi. Yang keenam, bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia, misalnya bensin dan lain-lain. Jenis dan mekanisme leukemia. Berdasarkan jenis sel dan sel darah putih yang terlibat, leukemia terbagi menjadi 4 jenis utama, yaitu leukemia limfoblastik akut atau akut limfosit leukemia. Merupakan leukemia yang terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi sel darah putih jenis limfosit yang belum matang atau limfoblas. Yang kedua, leukemia limfositik kronis atau kronis limfositik leukemia adalah leukemia yang terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak produksi limfosit yang tidak normal dan menyebabkan kanker. Yang ketiga, leukemia mieloblastik akut atau akut mieloblastik leukemia adalah leukemia yang terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak produksi sel myeloid yang tidak matang atau myeloblas. Leukemia myelocytic kronis atau kronis myelocytic leukemia adalah leukemia myelocytic kronis terjadi ketika sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel myeloid yang matang. Selain ini, juga terdapat jenis dari leukemia lain seperti leukemia sel rambut, juvenile myelocytic leukemia, yakni leukemia mielosinocytic yang menyerang anak usia di bawah 6 tahun. Adapun algoritma pembentukan sel darah. Diagnosa. Pemeriksaan fisik. Melalui pemeriksaan fisik, dokter dapat mendeteksi tanda-tanda leukemia yang muncul seperti memar pada kulit pucat akibat anemia, serta pembengkakan kelenjar getah bening, hati, dan limfa. Pemeriksaan lanjutan. Jenis pemeriksaan yang dilakukan meliputi tes darah, aspirasi sumsum tulang belakang. Pertama, tes darah. Untuk mengetahui jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Leukemia dapat diduga jika jumlah sel darah merah atau trombosit rendah dan bentuk sel darah tidak normal. Yang kedua, aspirasi sumsum tulang.
dengan cara pengambilan sampel jaringan sumsum tulang belakang dari tulang pinggul dengan jarum panjang dan tipis, serta diperiksakan di laboratorium untuk mendeteksi sel-sel kanker. Selain tes diagnosis, dokter juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memeriksa kelainan organ akibat leukemia, dilakukan dengan pembedaan USG, CT scan, dan MRI, tes fungsi hati, biopsi limfa. Pengobatan leukemia. Yang pertama, kemoterapi. Metode pengobatan dengan obat-obatan untuk membunuh sel kanker dapat berbentuk tablet, minum, atau suntik infus. Yang kedua, terapi imun atau imunoterapi. Obat-obatan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan sel kanker, misalnya interferon. Yang ketiga, terapi target, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghambat produksi protein yang digunakan sel kanker untuk berkembang, misalnya imatinib. Yang keempat, radioterapi. Pengobatan untuk penghancuran dan penghentian pertumbuhan sel kanker dengan menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi. Yang kelima, transplantasi sumsum tulang. Penggantian sumsum tulang yang dapat dengan sumsum tulang yang sehat. Terkadang prosedur operasi juga dilakukan untuk mengangkat organ limfa yang besar. Organ limfa yang besar dapat memperburuk gejala leukemia yang dialami penderita. Kaitan dengan sistem imun dan kesimpulan, penyakit leukemia ini menyerang dan terjadinya pada sel darah putih, di mana sel darah putih pada darah berfungsi sebagai alat perlindungan tubuh dari serangan benda-benda asing atau zat-zat jahat yang masuk ke dalam tubuh. Otomatis, dengan terjadinya leukemia ini akan merugikan tubuh itu sendiri akibat berlebihnya zat penjaga, yakni sel darah putih yang berperan dalam sistem imun atau kekebalan tubuh itu, menyebabkan sifat dari leukosit ini menjadi toksik dengan memakan sel-sel lain di dalam tubuh. Sel darah putih ini termasuk di dalam sistem imun kekebalan spesifik, di mana sel darah putih harus mengenali terlebih dahulu musuhnya. Dengan terjadinya leukemia ini membuat sel darah putih kehilangan kemampuannya untuk mengenali musuhnya. Terima kasih.